Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayul aba, ayul ummahat, para ayah, para bunda, posku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita dalam majlis ilmi, yang alhamdulillah libur beberapa pertemuan. Di hari ini kita bisa kembali berkumpul. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab at-taubah, bab tentang pertaubatan, dan terakhir itu di hadis yang ke-18. Betul Pak ya? Nah, insyaallah hari ini kita baca hadis yang ke-19, hadis yang cukup panjang, yang menyimpan banyak hikmah, yang juga banyak ilmu yang insyaallah nanti bisa kita dapatkan. Wa an Zir bin Hubaish qala ataitu Safwan bin Assal. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in, Zir bin Hubaish. Dia berkata, ataitu Safwan bin Assal. Saya datang menemui Safwan bin Assal. Safwan bin Assal ini seorang sahabat. Berarti masih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Zir bin Hubaish hanya bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, makanya disebut dengan tabi'in. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, dan Allah telah ridha kepada para sahabat. As'aluhu anil mashi alal khuffain. Zir menceritakan, saya menemui Safwan bin Assal. Saya bertanya tentang permasalahan mengusap khuf. Khuf itu semacam kaos kaki, Pak. Ya, semacam sepatu. Antara sepatu dengan kaos kaki. Itu namanya khuf. Karena kalau sepatu biasanya kan tebal, kaku ya. Tapi kalau khuf itu, kalau jenengan pernah lihat film kungfu, ya, itu kan sepatunya lentur begitu kan. Nah, itu kayak khuf, itu seperti itu. Ya. Seperti kaos kaki juga. Tapi kan kalau kaos kaki dia berlubang. Tapi kalau khuf dia tidak berlubang. Lubangnya hanya di atas waktu masukkan kaki, ya kan? Kalau nggak berlubang gimana? Tapi kalau kaos kaki kan berlubang-lubang, maksudnya begitu. Itu namanya khuf. Saya bertanya kepadanya tentang membasuh dua khuf. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Apa yang menyebabkanmu datang kemari ya Zir? Waktu menemui Safwan bin Assal mau bertanya tentang permasalahan khuf. Datang
Maka Sofwan mengatakan, ma ja'a bika yazir, apa yang menyebabkanmu datang kemari? Ada permasalahan apa? Fakultu, maka saya berkata, ibtigha al-ilmi, saya ingin mencari ilmu. Qala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Maka Sofwan berkata, sungguhnya malaikat itu menaruh sayap-sayapnya ya, bagi para pencari ilmu dikarenakan ridha atas apa yang mereka cari. Subhanallah, jadi bersyukur minimal dari rumah ke sini antum tadi kalau li talabil ilmi itu dinaungi sayap malaikat, Pak. Jadi malaikat itu ridha kepada para pencari ilmu, kemudian sikap mereka menunjukkan ridhonya itu sayap mereka dinaungkan kepada para pencari ilmu. Dan sayap malaikat itu kan ada yang 2, ada yang 4, ya, ada yang lebih, bahkan Jibril itu sampai 600 gitu ya. Terus gimana itu bentuknya ya wallahu taala alam. Intinya begitulah sayap malaikat. Meskipun kadang-kala kita tidak terasa, bagaimana ya? Ya terasa. Terus di mana wong tetap panas kok, ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu benarnya. Fakultu, maka saya berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'dal ghaiti wal bauli. Ya Sofwan, ya sahabat, sungguhnya ada kejanggalan dalam hatiku ya, terkait membasuh khuf setelah buang air besar atau buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi, dan engkau adalah salah satu dari sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, maka saya datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah kamu pernah mendengar Nabi ya mengucapkan sesuatu terkait dengan mengusap khuf, bukan membasuh Pak ya, tapi mengusap. Membasuh itu berbeda dengan mengusap. Kalau mengusap itu cukup tangan terkena air, tapi kalau membasuh harus ada air yang mengalir. Itu perbedaan antara mengusap dan membasuh. Kalau wajah membasuh, tangan dalam wudhu membasuh, tapi kalau kepala mengusap. Jadi nggak perlu ditelesi begitu ya, nggak perlu. Nah itu kadang orang ya kan wudhu gitu kan, ya Pak ya, wah gitu, apalagi pas puasa sekalian kan gitu, seger kan gitu ya. Ya, jadi kalau kepala itu cukup diusap. Bahasa mengusap itu bahasa Arabnya al-mashu, tapi kalau membasuh al-ghuslu. Di sini al-mashu berarti mengusap. Qala sahabat Sofwan mengatakan, na'am, saya mendengar Nabi mengucapkan sesuatu terkait dengan membasuh khuf. Kana ya'muruna idza kunna safran au musafirin. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kami ketika kami dalam keadaan safar. Safran itu jamak dari safir, ya. Jadi jamaknya itu musafir atau safir, ya. Itu safran. Dahulu kami waktu sedang melakukan safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami melepaskan khuf kami ya, selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah, bukan dari buang air besar, buang air kecil atau tidur. Jadi hanya karena janabahlah khuf itu dicopot. Kalau tidak dari janabah, khuf tidak perlu dicopot, cukup diusap. Faham? Nah, nanti kita jelaskan di akhir ya.
Fakultu, maka saya berkata, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa ya, syai'an. Maksudnya hawa di sini itu mahabbah. Ya, di syarahnya adalah mahabbah. Apakah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cinta? Nah, gitu ya. Qala, maka sahabat Sofwan menjawab, "Na'am, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwariyin." Waktu kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tiba-tiba di perjalanan ada seorang A'rabi, seorang Badui, Pak. Orang Arab perdesaan, ya. Memanggil Nabi SAW bisautin lahu jahwariyin. Panggilannya dengan suara yang keras, ya, nggak sopan, suara yang gemboran lah, ya, apa, teriakan, ya, dengan teriakan. Ya Muhammad, ya, dia mengatakan begitu. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi. Maka Nabi SAW menjawab sesuai dengan kerasnya suara si Arabi tadi. Ya, gitulah, ya. Kalau dia Arabi tadi, orang Badui memanggil Nabi dengan suara yang keras, Nabi juga menjawab dengan suara yang keras. Ha'um, ta'al, sini, gitu maksudnya. Dengan suara yang keras pula. Fakultu lahu, maka kemudian Sofwan berkata kepada Badui tadi, waihak, ugdud min sautika fa innaka indan nabi. Waihak itu apa namanya, Pak? Celaka gitu ya, kurang ajar gue, begitu loh, Pak, ya. Itu waihak itu perkataan yang apa namanya, sanggahan, celaan lah, ya. Celaka kamu, nggak sopan kamu, gitu ya. Ugdud min sautika, pelankan suaramu, fa innaka indan nabi, karena kamu berada di sisi Nabi. Waqad nahaita an hadza, sungguh kamu telah dilarang untuk berteriak, mengeluarkan suara keras di sisi Nabi. Karena memang ada aturannya begitu, Pak, ya. Jadi tidak boleh mengeraskan suara di samping Nabi Muhammad SAW. Faqala wallahi la aghdud. Namanya A'rabi, namanya orang Badui, wong desa, enggak berilmu, Pak, ya kan? Demi Allah, saya tidak akan melankan suaraku. Apa gitu, Pak, ya kan? Biasa, A'rabi kan, A'rabi. Qala al-A'rabiyyu, maka A'rabi tadi mengatakan, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, apakah seorang itu ketika dia mencintai seseorang dan dia lam yalhaq, tidak melakukan apa seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, apakah dia bisa bersama dengannya? Nah ini, jadi kadang Badui itu memang kurang ajar gitu, Pak, ya. Mohon maaf, agak kurang sopan dalam berkata, bersuara. Tapi pertanyaan-pertanyaannya itu mengandung hikmah. Jawabannya nanti mengandung hikmah untuk kita semuanya. Al-mar'u yuhibbul qauma, seseorang mencintai seseorang. Tetapi orang yang mencintai ini tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana orang yang dicintainya. Apakah dia akan bisa bertemu? Maksudnya di hari kiamat, gitu ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu, ya, bersama orang yang dicintainya besok di yaumil qiyamah. Masya Allah, ya. Famazala yuhadditsuna hatta zakara baban minal maghribi masiratu irdihi aw yasirur raqib fi irdihi arba'ina aw sab'ina aman. Nabi kemudian mengucapkan banyak hal, setelah Nabi mengucapkan seorang itu bersama orang yang dicintainya, sampai kemudian Nabi menyebutkan tentang sebuah pintu, ya. Zakara baban minal maghrib, ada sebuah pintu di arah barat sana, masiratu irdihi, yang perjalanan luas perjalanannya
au yasirur raqibu fi irdihi, atau kalau seorang penunggang kuda, penunggang kendaraan, ya, mau menempuh dua ujung pintu tadi, arba'ina au sab'ina aman, perjalanannya selama 40 atau 70 tahun. Pintu itu adalah pintu taubat. Subhanallah, ya. Sampai Nabi menyebabkan tentang pintu taubat yang ada di arah barat, ujung. Ini namanya apa, Pak? Ujung antara tiang namanya. Pintu ini namanya apa? Pokoknya dua ujung pintu lah ya. Luas antara dua ujung pintu itu seperti orang melakukan perjalanan 40 atau 70 tahun. Itu berapa luas, Pak? Naik kuda, bukan jalan kaki lah ya. Nah, itu yasirur raqib. Kalau sehari orang naik kuda itu bisa menempuh berapa kilo? 100 kilo? Tergantung kudanya. Kudanya kecil atau besar, kurus atau keker kan gitu ya. Atau dia jalan atau lari gitu ya. Ya katakanlah misal berjalan itu kuda bisa menempuh berapa kilo sih, Pak? Yang pernah wisata ke 1 jam berapa kilo kan gitu ya. Nah mungkin, wallahu ta'ala alam. Intinya begitu, Pak. Intinya di sini tuh menunjukkan betapa lebarnya pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu orang-orang yang mau mengetuk pintu taubatnya dan menempuh jalan taubatnya. Nah, qala Sufyan ahadur ruwat. Sufyan, kalau tadi kan Sofwan. Sufyan, salah satu perawi hadis ini mengatakan qibala Syam. Pintu itu ada di arah Syam, Pak. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah. Allah menciptakan pintu tersebut sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan lit-taubah, yang selalu terbuka bagi orang yang mau bertaubat. La yughlaq hatta tatlu asy-syams min. Tidak pernah tertutup ya sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini. Ya, ada banyak hikmah di sini sebutkan. Yang pertama adalah at-targhib fi talabil ilmi. Ya, ada anjuran, Pak. Ya, ada anjuran, bahkan dorongan untuk kita sergap mencari ilmu, rajin mencari ilmu. Karena memang mencari ilmu itu kan fardun, Pak. Hukumnya wajib, Pak ya. Yang kadang kita agak sedikit melupakannya, bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau menuntut uang itu tidak wajib, ya. Wajib nggak mencari uang, Pak? Iya, tergantung keperluannya kan. Tapi kalau untuk mencari nafkah ya wajib hukumnya. Kalau mencari uang untuk membayar hutang ya wajib hukumnya, ya kan? Kalau mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari ya wajib hukumnya. Ya. Tapi kalau mencari ilmu tanpa ada sebab sudah hukumnya wajib. Karena hajat manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat manusia kepada makanan. Kalau makanan cukup 3 kali dalam sehari. Nggak tahu siapa yang kemudian menyetandarkan bahwa makan itu 3 hari. 3 kali dalam sehari, ya kan? Padahal seharusnya makan itu, Pak. Ya, kalau lapar ya makan, ya, walaupun 5 kali kan gitu kan? Iya.
Itu penduduk Madinah begitu. Penduduk Madinah kan waktu dokter dikirim ya ke Madinah, kemudian dokter-dokter ini mengeluhkan kenapa nggak ada orang yang berobat begitu loh. Maka dokter-dokter itu mensurvei, bertanya kepada penduduk Madinah. Kemudian penduduk Madinah menjawab, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami itu kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan waktu kami makan kami tidak kekenyangan. Kita kebalikannya, nahnu qaumun, ya kan? Kami adalah kaum yang tidak lapar pun makan, kalau makan kekenyangan. Nah kan gitu. Tapi kalau penduduk Madinah begitu, berarti itu salah satu cara supaya sehat, Pak. Tidak perlu diet ala siapa itu kan, DC kan, atau diet ala Adirai atau diet ala apa ini. Ya, sebenarnya cukup kalau kita itu tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak kenyang, insya Allah itu sehat. Jadi kalau 5 kali sehari, kalau memang lapar ya makan saja, tidak masalah. Tidak masalah Bu ya. Nah, gitu ya. Hajat kita kepada makan kan cukup paling tadi ya 3 kali dalam sehari. Tapi hajat kita kepada ilmu itu setiap waktu. Mau sholat ya, mau jalan, mau duduk, ada ilmunya. Duduk mana yang terlarang, ya kan? Jalan seperti apa yang terlarang, butuh ilmunya. Kemudian ibadah, butuh ilmunya. Jadi hajat kita kepada ilmu itu setiap waktu. Tapi hajat kita kepada makanan hanya beberapa waktu saja. Jadi hadis tadi menunjukkan pentingnya mencari ilmu. Sampai-sampai ada sahabat atau tabi'in namanya Zir datang menemui Sofwan, bukan Sofwan yang datang menemui Zir ya. Namanya mencari ilmu kan begitu Pak, bukan dia didatangi oleh ilmu. Bahasa Arabnya tolabul ilmi, mencari ilmu. Kalau mencari itu berarti ya datang Pak, gitu ya, datang. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 yang selalu kita lihat di sisi tembok mau masuk ke dalam kelas itu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya di antara hamba-hambanya yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi cukup beriman dan berilmu itu sudah melebihkan kita daripada makhluk yang lain, bahkan dari manusia yang lain. Kemudian hikmah berikutnya adalah ya kalau kita tidak tahu ya bertanya. Zir datang kepada Sofwan bertanya tentang apa tadi Pak? Membasuh, mengusap khuf, menunjukkan bahwa dia sebenarnya kan dia tahu, cuma ada kejanggalan dalam hatinya. Masa sih habis buang BAB atau BAK, khuf itu nggak perlu dicopot, cukup diusap. Masa begitu kok rasanya janggal dalam hatiku. Maka dia bertanya kepada Sofwan bin Asal. Dia mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 47, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jikalau kalian tidak mengetahuinya. Hikmah berikutnya adalah bolehnya mengusap khuf. Dan mengusap khuf ini ada beberapa persyaratan, Pak. Ya. Saya ulang sekali lagi, khuf adalah semacam kaos kaki atau sepatu yang biasa dipakai oleh orang untuk menutupi kakinya ketika melakukan safar. Orang Arab biasanya Pak ya, orang Indonesia jarang. Orang Arab biasanya begitu. Ya. Dan khuf ini memiliki beberapa persyaratan. Syaratnya khuf itu dia harus menutup mata kaki. Ya. Para ulama sekarang mengatakan ya kaos kaki pun kalau dia menutup mata kaki dan tidak berlubang, karena syarat berikutnya adalah tidak berlubang ya.
Asal kaos kaki itu tidak berlubang ataupun sepatu itu tidak berlubang, dia bisa dikenai hukum khuf. Ya, khuf. Asal dia dipakainya melebihi mata kaki, bukan di bawah mata kaki. Kenapa harus di atas mata kaki? Karena syarat anggota wudhu itu mata kaki. Gitu Pak ya. Syarat berikutnya, memakai khuf itu dipakai setelah bersuci. Habis wudhu Pak. Ya, atau habis mandi junub. Artinya dipakai setelah bersuci. Kemudian syarat terkait dengan waktu, dia boleh dipakai selama 3 hari 3 malam bagi orang yang safar, bagi musafir. Adapun orang yang mukim, syaratnya adalah sehari semalam. Jadi antum sedang mukim nih, misal kemana, ke tempat yang dingin di mana Pak di Jogja ini? Kaliurang, nah, atau teras Merapi, bisa itu ya. Atau antum melakukan perjalanan kemana? Ini kan mukim ya, mukim. Bahkan nggak ke Kaliurang pun, antum sedang di rumah, gitu kan, pakai khuf, ya. Pakai khuf Pak, musim hujan mungkin, ya kan, antum berwudu, bersuci dulu, bersihkan kakinya, keringkan, kemudian antum pakai kaos kaki yang tebal, yang tidak berlubang lah. Antum pakai, itu bisa sehari semalam. Kalau antum batal, cukup untuk kaki diusap saja khufnya, diusap. Jadi kalau wajah tetap dibasuh, ya, tangan dibasuh, kemudian kepala diusap. Waktu mau membasuh kaki cukup dengan mengusap khuf untuk orang yang mukim sehari semalam. Jadi mulai jamnya berapa sampai jam berapa begitu. Enak. Oh, sehari semalam kok jam berapa ya? Ya kalau sehari semalam berarti ya sehari semalam ya gitu ya. Jelas ya. Setelah itu kalau mau pakai lagi, dilepas dulu, dibasuh, ya kan? Antum pakai lagi begitu. Tapi kalau mukim kan hanya sehari. Gitu Pak ya, dibuka, dibasuh lagi, kemudian boleh diusap. Kalau musafir bisa 3 hari 3 malam. Itu syarat terkait dengan khuf. Pensyarah mengatakan wal jawrabain wan na'lain wat tasakhain hukmuha kal khuf li wurudi dzalik. Jadi mau sepatu, mau kaos kaki, asal dia memenuhi syarat seperti khuf, dia dihukumi seperti khuf. Gitu ya. Jadi seperti sepatu tentara Pak. Nah, itu kan tinggi ya. Nah, itu bisa dihukumi khuf itu. Nah, asal tadi dia tertutup rapat, tidak berlubang. Kenapa harus tertutup rapat tidak lubang? Supaya tadi Pak, dia tidak dimasuki oleh najis, gitu ya. Kalau dia sepatu yang longgar begitu, dia mudah dimasuki oleh najis. Itu nanti pembahasannya di masalah fikih ya, pembahasannya masalah di fikih. Kemudian hikmah berikutnya di sini adalah tadi boleh diusap asalkan tidak jinabah. Kalau jinabah atau hadas besar maka harus dibuka seperti berhubungan atau mengeluarkan mani atau haid atau nifas. Fala budda min naz'ihi wa ghuslir rijlaini, maka wajib untuk dicopot dan dibasuh kakinya. Kemudian hikmah berikutnya at-ta'addub ma'al ulama wa hifdhis shaut fi majalisihim. Ya, hendaknya kita beradab di depan para ulama ya, dan tidak mengeraskan suara. Harusnya merendahkan suara di majelis mereka. Ya. Tapi kalau tadi kan badui ya, namanya orang tidak berilmu, dikasih tahu ya ngeyel, kan begitu ya. Nah, kemudian ta'limul jahil husnul adab wa qawaidas suluk. Mengajari orang-orang yang
tidak tahu, orang-orang yang jahil itu bagaimana adab yang baik, seperti sahabat Zir ya, atau Sofwan tadi, mengajari Badui bagaimana harusnya bersikap di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mujalasatul akhyar wa hubbuhum, masyaallah ya. Hendaknya kita bermajlis dengan para ahli ilmu, para orang soleh, dan mencintai mereka. Banyak-banyaklah kita bergaul dengan orang-orang soleh, Pak, dan mencintainya. Kenapa? Almar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama orang yang dicintainya. Ini kecerdasan orang Badui. Mungkin dia mau menanyakan tentang dirinya sendiri, maksudnya begitu loh. Apakah orang ya itu akan didudukkan ya, disandingkan dengan orang yang dicintainya walaupun dia tidak melakukan hal seperti orang yang dicintainya. Dia ingin mengatakan, saya itu mencintai Muhammad, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Apakah kalau saya mencintainya akan disandingkan dengan dirinya besok di yaumil qiyamah? Nabi mengatakan, iya, almar'u ma'a man ahabba. Jadi cukup kita mencintai orang-orang soleh, cukup kita mencintai Nabi Muhammad SAW, minimal itu menjadi sebab kita disandingkan dengan mereka, Pak. Ya. Jadi ingat, saya teringat sebuah syair dari Imam Asy-Syafi'i waktu bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Wahibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang saleh, tapi kok saya tidak termasuk orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Wahibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim asy-syafa'ah wa akrahu man tijaratahul ma'asi wa in kunna sawiyan fil bidha'ah. Saya mencintai orang saleh, tapi saya tidak termasuk orang saleh. Tapi mudah-mudahan la'alli an anala bihim, mudah-mudahan saya bisa bersama dengan mereka. Wa akrahu man saya membenci orang-orang yang perdagangannya itu kemaksiatan. Walaupun mungkin ya tindak tanduk saya juga sama maksiatnya dengan mereka. Gitu, Masya Allah, itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dijawab oleh Imam Ahmad, tuhibbus salihina wa anta minhum. Engkau mencintai orang saleh, engkau termasuk orang yang saleh. Ya. Tuhibbus salihina wa anta minhum. Terusannya apa itu jawabannya Imam Ahmad ya? Lupa saya syairnya, Pak. Itu jawaban antara murid dan guru, Masya Allah. Jadi ini Masya Allah mengatakan, saya mencintai orang saleh, saya tidak termasuk orang saleh, tapi muridnya menegaskan, engkau mencintai orang saleh, wa anta minhum, dan engkau termasuk orang saleh. Akhirnya tadi Imam Syafi'i berharap dengan mencintai itu saya bisa bersanding dengan mereka. Dan benar, karena Nabi SAW mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Li'annal mar'a, kata pensyarah, ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang yang mencintai itu bersama orang yang dicintainya besok di yaumil qiyamah. Wal mar'u ala dini khalilihi. Sebab orang itu kan dilihat sesuai agama saudaranya, dilihat sesuai agama orang yang dibersamainya. Falyangdur ahadukum man yukhaliluhu. Sampai Nabi Muhammad SAW, lihatlah kalian itu kepada seorang, lihatlah kalian kepada seorang atas agama saudaranya. Kan begitu? Nabi mengatakan begitu, Pak. Misal, kalau Anda mau melihat Pak Imam, gitu kan, lihat Pak Imam ini bersama siapa, gitu. Itu cukup menggambarkan siapa beliau. Nabi mengatakan begitu, Pak. Ya, falyangdur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian cukup melihat seorang terhadap siapa temannya. Nah, gitu, Pak. Jadi
Wajar kalau Nabi mengatakan seorang itu bersama orang dicintainya, karena kalau dia mencintai seseorang, dia itu pasti akan mencontoh. Contoh saja para supporter sepak bola itu, Pak. Iya, para penggemar Messi, ya, atau Cristiano Ronaldo, itu akan membeli bajunya, ya kan? Cukurnya mungkin mengikuti gaya cukurnya, gitu kan? Fashionnya kan mengikuti begitu. Itu orang kalau cinta begitu, betul kan Pak ya? Tapi kalau tidak mengikuti, itu nggak cinta, cuma tahu saja kan gitu. Makanya bahasanya tadi itu cinta, Pak. Karena orang kalau cinta itu akan mengikuti gayanya. Ya minimal tindak tanduknya kan begitu, ya. Minimal sikapnya seperti apa sih begitu. Li'annahu min sya'nil mahabba an tajdabal muhib ila tariqi man yuhib. Karena yang namanya cinta tadi itu, sebagaimana saya sampaikan itu, orang yang mencintai itu akan terpikat oleh orang yang dicintai. Makanya pepatah mengatakan as-sahibus sahib, orang yang membersamai, orang yang selalu menemani itu akan terpikat, akan tertarik. Orang yang dibersamai itu akan menarik, begitu Pak. Itu pepatah mengatakan as-sahibu sahib, ya. Sahabat itu menarik, bukan intinya kalau sahabatnya itu melakukan A, si saudaranya ini bisa melakukan itu, gitu ya. Sahabatnya memakai apa, temannya pasti bisa mengikuti, gitu ya. Jadi almar'u ma'a man ahabba. Ada juga hadis yang menguatkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali sahibil misik wa kiril haddad. Permasalahan teman duduk yang soleh dan juga teman duduk yang buruk itu seperti permasalahan penjual minyak misik dan pandai besi. La ya'dumuka sahibul misik. Penjual misik itu, kalau kita membersamai penjual misik, itu dia tidak akan merugikan kita. Imma tashtari au tajidurih. Ada dua kemungkinan, tidak menyebabkan kita rugi. Satu, kita ingin beli minyaknya, ya kan? Karena telah mencium aroma minyaknya. Atau kalau memang kita tidak tidak membeli, kita minimal terkena harum bau minyaknya. Jadi nggak merugikan, Pak. Duduk bersama penjual minyak itu nggak rugi, ya kan, Pak? Minimal dapat bau harum lah, wangi lah ya. Tapi kalau kita duduk bersama pandai besi, itu yuhriku badanak au saubak. Pandai besi itu akan membakar badanmu atau pakaianmu. Minimal percikannya itu, Pak, membuat kita kesakitan atau pakaian kita bisa berlubang. Kok pandai besi kumpul karo wong ngerokok, Pak, itu bisa bolong itu sarungnya, ya kan? Dulu kalau saya di pondok itu sarung-sarung teman itu banyak yang bolong, gitu kan? Ya, karena pada ngerokok. Di pondok Pantai Utara kan gitu, Pak, ya. Dan qadarullah saya dari awal ya memang karena bapak saya tidak ngerokok gitu ya. Batuk kalau ngerokok malah. Jadi alhamdulillah tidak pernah gitu ya. Nah gitu. Atau kalau tidak bolong sarungnya gitu kan, badannya apa? Tajidu minhu rihan khabithah. Kamu akan mendapati bau yang tidak enak. Besi kan baunya enggak enak. Tapi kalau misik enak. Itu perumpamaan teman duduk soleh dengan teman duduk yang tidak soleh, Pak, Ibu. Nah, ada pepatah juga mengatakan yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seorang itu dinilai dari teman duduknya. Masya Allah. Maka hati-hati Pak Ibu sekalian, ayah bunda, kalau mencari teman itu yang baiklah. Kalau koncone elek, kita melakukan sesuatu, oh pantas lah koncone kaik kan gitu, Pak, ya.
Orang Jawa kan begitu kan, orang kampung mengatakan begitu. Tapi kalau kita teman duduk yang baik, itu meskipun tidak melakukannya, itu temannya baik pasti. Sehingga dulu para ulama di zamannya Fudail bin Iyad, di zamannya Atha bin Abi Rabbah, di zaman itu para ulama itu melihat teman duduk. Sehingga kalau ada orang menyampaikan kabar buruk dari seorang ulama, misal Fudail bin Iyad melakukan hal ini, para ulama yang lain itu nggak percaya, nggak mungkin. Terus orang-orang berkata, kenapa nggak mungkin? Bisa saja dia kan manusia. Para ulama yang lain menjawab, tidak mungkin dia melakukan perbuatan ini karena di sampingnya ada ini, di sampingnya ada ini, di sampingnya ada ini. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, pasti saudaranya sudah mengingatkannya. Atau minimal kalau dia melakukan buruk, pasti dia malu kepada saudaranya. Gitu. Subhanallah ya. Jadi teman yang baik itu sangat penting sekali ya. Jadi pandai-pandailah kita mencari teman. Kemudian berikutnya adalah sa'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Wa annahu yaqbalut taubah min ibadihi, Allah itu menerima taubat dari hambanya. Luas Pak rahmat Allah itu ya, luas. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, ya, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, ya, la taqnatu min rahmatillah, innahu yaghfirudz dzunuba, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, atau selama apapun Allah belum mengabulkan doa kita Pak, jangan pernah putus asa dari yang namanya meminta rahmat Allah. Karena Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada kita di waktu kita membutuhkannya, insya Allah itu Pak. Yakin deh gitu ya. Tinggal kita yakin atau tidak. Jadi jangan pernah mengatakan, aduh ini saya sudah berdoa gitu kan, lama nggak dikasih-kasih juga gitu. Akhirnya putus asa. Jangan. Zakaria itu kan tidak pernah berputus asa ya. Qala rabbi inni wahanal 'adhu minni. Qala rabbi inni wahanal 'adhu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syakiya. Kan gitu ya. Ya Allah, tulangku telah rapuh, rambutku telah memutih, tapi saya tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Jadi jangan pernah berputus asa, karena rahmat Allah sangat luas. Bahkan pintu taubatnya tadi itu ya, antara ujung kedua pintu itu seperti perjalanan 40 tahun orang yang berkendara. Nah, jadi selalu bertaubat, selalu meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-hathu 'alal isra' fi taubah wa muhasabati nafsi war ruju' ila Allah qabla an la yanfa' an-nadam wa la tahina mandam. Ada anjuran untuk kita bersegera bertaubat dan bersegera untuk muhasabah diri, introspeksi diri ya, dan segera kembali kepada Allah sebelum semuanya itu menjadi tidak bermanfaat. Karena akan ada waktunya kita menyesal dan penyesalan itu tidak bermanfaat. Kapan? Waktu nyawa berada di kerongkongan dan waktu matahari terbit dari arah barat. Itulah pintu taubatnya Allah ditutup selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Itu hadis yang pertama. Tadi sudah jam berapa? 8:30 ya? Masya Allah. Saya kira sampai jam 9. Cukup ya, kita cukupkan sampai ini hadis yang cukup panjang, walaupun satu hadis tapi
memuat banyak hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Misalnya terkait dengan yang tadi definisi membasuh dan mengusap, Ayo. dalam kondisi apa namanya, apa namanya, yang dari yang berwudu itu kan juga ada dua kata itu, al-silu sama Amsahu. itu kan ada perbedaan itu. Kalau melihat di apa namanya, yang kaki itu kok masuk di satu Amsahu birujulikum. birujulikum wa arjulakum ilal ka'bain. Iya. Kok masuk di musab. Mungkin Iya. Itu ayatnya di surah Al-Maidah ayat 6. Mungkin para ayah bunda bisa buka. Jadi kita pelajari. Terkait dengan mengusap khuf, ya. Mengusap khuf tidak perlu dibasuh. Kalau mengusap itu cukup tangan kita basah. Tidak perlu ada air yang menetes pun tidak masalah, ya. Dan yang diusap itu mana? Atasnya khuf. Itu Pak ya, tambahan penjelasan, bukan bawahnya. Karena itu dijelaskan juga oleh Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi", kalau agama itu dengan akal, maka khuf itu harusnya diusap bawahnya, bukan atasnya. Nah, itu menunjukkan bahwa agama itu bukan dengan akal. Tetapi akal itu atau agama itu tidak pernah menyelisihi akal. Gitu ya. Artinya jelas bahwa khuf itu diusap. Pertanyaan Pak Imam itu terkait dengan mengusap dan membasuh. Tadi kan kami jelaskan bahwa ada perbedaan antara membasuh dan mengusap. Karena ayatnya bunyinya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melakukan salat, ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Tidak perlu sampai lengan, Pak ya. Ini lengan betul. Lengan mana? Ini apa Pak namanya? Bahu. Tidak perlu sampai sini ya, tapi cukup sampai siku. Tapi sampai siku itu Pak, kadang orang harus sampai sini gitu loh. Jadi jangan sampai sini tapi sampai sini, sampai siku. Tapi nggak perlu sampai sini, gitu loh, nggak perlu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kemudian ada kata wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain. Gitu Pak Imam. Ini pertanyaan antum kan? Kalau diterjemahan apa Pak? Diterjemahan apa? Basuh atau diusap? dan sapulah kepalamu dan dalam kurung basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Iya. Saya sampaikan ini salah satu pintu masuknya Syiah untuk gembosi ajaran Sunni, Pak. Ya. Mereka mengatakan bahwa wudhu yang benar itu wudhunya kami. Orang Syiah mengatakan begitu. Wudhunya kami itu kalau kaki itu kita usap, bukan kita basuh. Jadi antum kalau lihat orang Syiah itu kaki cukup digini kan. Jadi gini Pak. Nah gitu. Orang Syiah kalau wudhu begitu. Tapi kalau kita kan dibasuh. Kenapa kita dibasuh? Karena hadis yang menunjukkan itu banyak sekali. Ya. Hadis yang menunjukkan bahwa kaki itu dibasuh itu banyak sekali, Pak. Meskipun ayatnya mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Tapi kalau orang yang faham detail bahasa Arab, ini itu jawabannya dengan bahasa Arab, Pak. Bukan dengan hanya sekedar teks nas. Antum perhatikan. Biru'usikum.
itu majrur atau mansub? Majrur atau mansub ya, maaf. Majrur itu jar. Karena ada huruf jar. Apalagi ya? Huruf jar itu ba, bi. Nah. Jadi kalimat isim, kata benda itu bisa berubah akhirnya, Pak. Biruusi atau biruusa atau biruusu. Ya, ruusun, ruusa, ruusi. Paham ya, Pak? Enggak paham? Baitun. Ada baitin, ada baitan. Betul ya? Kan pernah jenengan kata baitun, rumah. Fi baitin. Ra'aitu baitan. Karena saya melihat jadi objek, jadi berubah fathah. Mansub. Gitu ya. Kalau baitun itu kalau kata benda tidak dimasuki sesuatu, Pak. Dalam bahasa Inggris kan begitu ya. Kata benda kalau tidak dimasuki sesuatu, dia akan selalu marfu'. Jadi baitun selawas ya baitun. Jadi nggak mungkin antum baitin rumah, nggak. Kalau belajar bahasa Arab, baitun rumah. Rumah baitun, baitun rumah, kan itu ya anak-anak gitu ya. Tapi kalau ada kata fi, itu pasti berubah fi baitin. Nah, atau kalau ada al fil baiti. Ini antum lihat biruusi karena ada ba. Ba itu seperti fi, huruf jar yang dia menyebabkan kasrah. Kemudian wa arjulakum ada wawu, wawunya namanya wawu atof. Kalau wawu atof itu dia harus kata benda setelah wawu itu harus mengikuti benda sebelumnya. Harusnya wa arjulikum. Paham nggak ini ya? Oke. Perhatikan. Saya membeli permen dan saya membeli mie, ya gitu ya. Kok mie sama permen karena biasanya anak mudanya itu ya. Saya membeli permen dan mie. Dan ini namanya atof, Pak ya. Paham, Pak? Berarti kan saya membeli permen, saya membeli mie. Nah, dan basuh usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Harusnya kan begitu. Tapi karena wa arjula itu wawunya tidak boleh atofnya kepada biruusi. Harusnya kalau atofnya kepada biruusi wa arjuli. Paham tuh? Enak. Pokoknya begitulah, nggak paham ya wis ya. Maka kenapa wa arjula? Karena atofnya kepada wujuhakum. Paham Bu? Paham boten? Boten nih. Ya. Sekarang belajar bahasa Arab. Gitu ya. Jadi atofnya itu ke wujuh karena wujuhakum, bukan wujuhikum. Gitu Pak. Ini jawaban untuk orang-orang Syiah. Kalian itu kurang belajar bahasa Arab, kurang jalan-jalan, nah gitu ya. Tapi mereka, lah saya bacanya wa urjulikum, nanti jawabannya mereka begitu. Nah, begitu. Padahal kan harusnya kan sesuai dengan riwayat. Riwayat bacanya apa? Wa arjulakum. Gitu Pak Imam. Jelas Pak ya? Ini memang pintu Syiah untuk menggembosi orang-orang Sunni. Kalian itu katanya percaya pada Al-Quran. Al-Quran mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini kan basuhlah, usaplah kepala kalian dan kaki kalian, bukan dibasuh. Nah, gitu. Tapi kemudian nanti akan dikuatkan dengan dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kaki itu apa Pak? Dibasuh. Wallahu taala a'lam. Nah, ada lagi Pak? Nanti sedikit Pak. Ayo. Jadi saya pernah dijelaskan itu apa? Atof itu cuma kan nggak begitu paham penjelasan Ustaz. Oh ya. Masuk ke sudah begitu sedikit mengerti. Ini saya itu jadi ingat pernah beberapa waktu yang lalu tuh kepikiran pengen ada semacam apa ya istilahnya ya? Kayak pelatihan atau daurah gitu Ustaz. Yang khusus membahas masalah wudu dan sholat gitu. Oh iya. Karena kan seperti kami misalnya sebagai orang tua kan juga harus mendampingi anak-anak, ngajarin wudu anak-anak dan ngajarin sholat. Betul. Saya kadang sama itu yang palingan itu masalah kaki itu. Kaki seringnya cuma nah itu saya juga nggak tahu apakah membasuh itu harus dengan tangan
atau kadang disiram saja kaki digini-gini itu udah tak basuh ya, basuh itu pakai tangan. Cuma saya kan enggak apa namanya sama Samil, kalau saya juga enggak Basuh pakai tangan. ya kan kadang cuma kaki itu kan cuma di keran, di bawah keran terus digini-gini dulu kan. Oh ya. Itu belakangnya belum basah itu. Udah dibasuh ya, basuh pakai tangan. Iya. Tapi nggak percaya gitu. Karena bapaknya juga ini. Iya. Nah itu saya kepikiran begitu, saya jadi ada apa daurah itu ke OTS gitu. Masya Allah. Apalagi takutnya kalau misalnya nggak belajar nanti wudunya misalnya nggak sah gitu kan. Iya. Nah itu tadi apa? Memang di bahasa itu seperti dengan orang yang kadang kita ngelihat wudunya sekedar disiram kakinya di, nah itu bagaimana aja? Iya. Ya karena kan ada dalil wailun lil aqabi minan nar. Ya. Celaka kaki yang tidak dibasuh akan masuk ke dalam neraka. Nah, kaki itu batasannya adalah ujung jempol itu Pak ya, sampai mata kaki. Nyun sewu nggih, sampai ini mata kaki. Jadi semuanya Pak. Makanya wailul lil aqab. Aqab itu kan bagian belakang itu kan kadang itu ya. Itu yang sering Pak, hati-hati itu. Kalau hanya begini itu memang dia ya kan. Kalau begini yang kena atas, belakang tidak kena kan? Begitu. Maka sebenarnya kalau masalah membasuh Pak, itu sebenarnya yang penting dia sudah kena air semuanya dan ada air yang menetes, itu namanya membasuh. Air menetes Pak ya, itu bedanya mengusap sama membasuh. Kalau dengan tangan pun ya tidak masalah. Ya, yang penting dia ada air yang menetes, tapi anggota wudhu itu sudah kena air semuanya gitu loh. Makanya kalau antum ke Makkah Madinah itu memang kalau batalnya karena mungkin buang angin itu nggak perlu sampai cukup bawa semprotan gitu bisa. Ya kan air netes, nah itu bisa untuk diusapi semuanya. Tapi air usahakan dia air netes karena itu yang membedakan antara al-ghuslu wal mashu. Itu Pak, ya. Paham Pak? Gitu ya Pak Imam. Monggo lah Pak, turunannya silakan lah Pak ya. Bisa dengan tangan, bisa apapun. Yang penting kena anggota tubuh semuanya. Ya. Cuman kan ada kesunahan berikutnya, yaitu takhallkhul kan? Apa? Menyela-nyela. Nah ini kan enak kan kalau disela-sela dengan, gimana cara nyela-nyela kecuali dengan tangan kan gitu. Dengan kaki sendiri ya jatuh kan gitu. Kecuali duduk kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Kalau di kufnya itu atau alas kakinya ada najis yang apa? Gimana? Najisnya dibuang. Iya, najisnya dibuang. Masalahnya nanti itu kan najis itu kan perbedaan antara mazhab Pak ya. Najis itu nanti akan antum temui perbedaan antara mazhab. Kotoran hewan itu nanti khilaf. Mazhab Syafi'i dengan Hambali itu jelas sekali khilafnya. Ya, kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Itu mazhab Hambali. Jadi mohon maaf, ayam itu kan halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah najis itu. Gitu ya. Nah, itu orang di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i kan gitu. Itu lebih asan. Karena antum coba lumayan kan daripada ini baunya repot, ya sudah deh dianggap sekalian najis dibersihkan kan gitu. Gitu Pak. Dan antum kalau ke Saudi kemudian belajar fikih Saudi ya kaget. Termasuk kotoran yang halal itu kotoran ayam, kotoran kambing itu halal Pak. Kok halal apa? Tidak najis. Nah, gitu Pak Aginta ya. Jadi kalau ada najis dibersihkan dulu Pak, kemudian diusap gitu aja. Kalau najis loh Pak ya, tidak semua yang kotor itu najis. Masalahnya ini yang kadang kita sulit membedakan. Ya, tidak semua yang kotor itu najis. Tapi yang najis ya tentu dia kotor ya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.